Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmati iman bi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul abdil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, para teman-teman yang ada di sosmed. Alhamdulillah, syukur pada saat ini kita sekalian masih mendapatkan hidayah dari Allah, rahmat Allah, barakah Allah berupa nikmat sehat walafiat. Dengan adanya itu, mari kita selalu mengucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian juga semoga selawat dan salam selalu kita limpahkan keharibaan Rukul Akbar Nabi Akbar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliaulah kita mendapatkan tuntunan dari kejahilan menuju alam yang terang benerang. Pak, insya Allah kita selalu mendapatkan dari syafaatnya minat dunia wal akhirah. Saudara-saudara sekalian yang ada di sosmed, para teman-teman sekalian, para guys, para bapak ibu, kaula muda seluruhnya. Di sini kami akan memaparkan melanjutkan masalah alam, yakni pada hari ini, pada episode ini jatuh masalah alam kiamah. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita absen dulu. Dari mana Anda, siapa namanya Anda. Semoga yang setia dengan saya menonton dari Abah Thoyib. Kemudian untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update video terbaru dari Abah Thoyib. Demikian, mari kita lanjutkan. Kita bahas sekelumit hal tersebut, singkat, insya Allah padat, yaitu mengenai masalah alam-alam yang dulu sudah kita bahas, dari alam qabla rahim, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Nah, ini semuanya sudah kita mengerti sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas alam akhirat atau kejadian besar, yaitu hari kiamat. Hari kiamat ini termasuk juga rukun iman yang kelima, yaitu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhiri, termasuk kiamat, wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Paham? Insyaallah hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan habisnya hayati dunia, baik dari tumbuh-tumbuhan, dari mina, dari karyawan, dari kukilo, manuk, manusia terutamanya, itu akan hancur dengan adanya hari kiamat setelah Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Oke? Nah, jadi hari kiamat itu merupakan benturan planet-planet yang ada di dunia yang ditabrakkan oleh Allah. Memang dibuat begitu, cuma kita semuanya tidak tahu kapan akan terjadi, namun kita selalu mempercayainya. Karena apa? Termasuk rukun iman di dalam Islam. Jadi barang siapa, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang termasuk yang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, termasuk yaumal kiamat atau yaumal akhir, termasuk hari kiamat. Jelas? Jadi kita hak ini mempercayai, sebagaimana kewajiban kita untuk mempercayai di dalam rukun iman setiap umat muslim yang beriman, termasuk ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas
tidak termasuk kategori tersebut. Dengan adanya itu, maka kiamat itu lazim dikatakan ada dua kemungkinan. Yang satu adalah kiamat ya, itu biasanya ada dua. Satu kiamat kecil, sugro, istilahnya gitu, sugro. Kiamat yang kecil, kiamat sugro atau kecil. Ini tanda-tanda sudah muncul banyak sekali. Termasuk mungkin kita sekalian akan termaklum atau termasuk di dalam apa istilahnya itu tanda-tanda tersebut. Di antaranya orang laki-laki, bawaannya laki-laki tapi merubah sikap menjadi perempuan. Paham? Kemudian termasuk juga orang yang berhias, orang laki-laki kepengen pakai pakaian wanita. Ini banyak sekali ditimbulkan oleh tanda-tanda kiamat yang kecil atau kiamat sugro. Ini kita sekalian sudah bergelimpang di dalam itu. Banyaknya orang yang sudah adoh-adoh dengan Islam, dengan pendidikan Islam. Senangannya orang itu kalau diajak ke musola atau ke masjid atau mendengarkan pengajian enggan. Tapi kalau diajak untuk karaoke dan lain sebagainya itu lekas dan cepat menjalankannya. Ini termasuk juga ciri-ciri bahwa kita sudah mulai ada ciri khasnya, kedekatannya kiamat sugro, kiamat yang kecil. Ciri-cirinya begitu. Termasuk kiamat kecil itu apa saja? Mungkin kematian. Nah ini versi kematian banyak sekali, yaitu umpamanya mati rezekine. Ini juga kiamat karena usahanya hancur. Itu bisa dibilang oleh kalangan masyarakat atau sosial, itu juga dikatakan kiamat. Kiamat orangnya mati meninggalkan dunia, itu juga kiamat. Nah itu banyak sekali istilah-istilah yang mengenai kiamat kecil. Nah kemudian yang nomor 2 adalah kiamat yang kubro, kiamat besar. Nah ini kubro, ini banyak sekali juga ciri-cirinya. Dan sekarang sudah ada yang timbul. Dalam hadis-hadis Rasulullah itu banyak yang dikenal, sebagaimana umpamanya tanah Mekah atau gurun Mekah atau gunung Mekah dan gunung yang ada di Madinah itu kalau sudah banyak bolongan atau terowongan-terowongan, itu juga dekatnya dengan hari kiamat kubro. Kemudian timbulnya Ya'juj Ma'juj itu nanti. Kemudian timbulnya Imam Mahdi. Sekarang ini mungkin sudah banyak yang menganalisa Imam Mahdi itu bagaimana timbul di dalam dunia. Ini banyak versi-versi yang telah kita ketahui, kita lalui, kita mengetahui, namun itu belum sejelas mungkin. Yang jelas sekali adalah nanti tanda besarnya kalau matahari sudah terbit dari ufuk barat. Nah itu sudah jelas sekali itu. Kemudian ada kabut yang menyelimuti dunia selama 40 hari. Mengapa kok begitu? Ini para kaula muda itu banyak sekali mengatakan dalam versi cinta itu biasanya bilang, selama matahari terbit dari timur, saya setiap saat untuk mencintamu. Namun bila mana matahari dari barat terbitnya, saya mungkin akan berubah pandangan dan pemahaman masalah cintaku dan cintamu. Nah ini banyak dilontarkan antara orang yang dimabuk asmara. Itu mungkin Anda sekalian atau para kawula muda itu banyak yang memakai versi-versi itu. Sebabnya apa? Itu sebetulnya menunjukkan bahwa kalau matahari itu sudah terbit dari barat, tidak mungkin cinta itu akan bisa terlontarkan. Karena memikirkan diri sendiri, mungkin kepingin amalia yang banyak,
Kalau ada harta kepengen hartanya kita sumbangkan. Kalau ada ilmu pengen kita lontarkan, kita berikan kepada yang lain. Namun pada waktu itu, karena kita sudah panik sekali tahu dari ciri-ciri hari kiamat itu bahwa matahari terbit dari barat, itu seakan-akan orang tidak mau menerima. Kita akan zakat, yang menerima orang miskin sudah tidak mau lagi menerimanya. Kita akan memberi pengajian, kita akan memberi fatwa, kita akan memberi kultum. Mereka itu sudah enggan dan tidak mau untuk menerimanya. Karena apa? Kepentingan diri sendiri sudah sama-sama repotnya. Nah, di situ itulah letaknya manusia, termasuk wal ngasri innal insana lafil kusrin. Jadi seluruhnya manusia itu akan merasa rugi. Ini belum di hari akhir loh, masih di hari kiamat aja. Semua manusia akan merasa rugi. Mengapa tidak dulu harta saya kita sumbangkan? Kalau sudah ada gejala yang model gini atau peristiwa besar semacam ini, kita kepingin atau memang untuk hak saya yang mau dikeluarkan atau harus dikeluarkan, disodakokan, tapi sudah tidak ada yang menerima sodako, itu merasa rugi sekali. Nah, maka dengan ini senyampang kesempatan kita, para bapak, para ibu, para teman-teman yang ada di dunia sosmed, terutama kaula muda yang masih melangkah lebih panjang, melangkah lebih lama, mari kita pergunakan untuk umur itu atau masa itu tidak bisa terulang lagi. Umpama Anda masih usia 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, atau 40 tahun, itu tidak akan bisa mengulang kejadian-kejadian itu tahun sebelumnya. Saya pun begitu. Kalau saya sudah pernah menjadi Anda yang masih usianya di bawah saya, namun Anda sekalian belum pernah menjadi seusia saya. Makanya kalau hal-hal itu seakan-akan saya sudah agak tahu dan agak mengerti. Maka saya sangat mengingatkan sekali, dari konten-konten yang kami buat, episode yang kami buat ini, mudah-mudahan dari kalangan kaum muda yang termasuk fata wal fataya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa introspeksi, islah, merubah diri agar kita apa? Tidak tertinggal oleh kereta kencana yang akan kita lalui, yang akan menarik kita, membawa kita ke dunia akhirat. Karena apa? Di sana itu lebih kekal daripada dunia yang ada sekarang. Kalau di sini sifatnya fana, kalau di sana nanti abadan, tetap abadi, tidak ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi selama kita bisa meresapinya di sana. Namun dengan adanya itu kita harus membawa bekal kehidupan kita dari dunia ini sebelum datang hari kiamat. Mari pergunakan kita demi kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan siapa-siapa. Karena apa? Seluruhnya nanti dengan hidup itu sangat riskan sekali dengan kehidupan, memikirkan pribadinya masing-masing. Kalau sudah ada itu, tidak akan para ibu memikirkan ayahnya, memikirkan suaminya. Yang suami tidak akan mungkin memikirkan istrinya. Karena apa? Kita direpotkan dengan pribadinya sendiri atau perbekalan kita cukup atau tidak. Nah, ini yang perlu pertanyaan itu kita bahas dan kita tanyakan dan kita jawab dengan sendirinya. Mari dengan adanya itu kita introspeksi sekali lagi, semoga hal-hal yang sifatnya fana ini kita tinggalkan, jangan terlalu kita tergelincir dengan hal-hal duniawi yang kita pikirkan. Akhirat yang sangat penting yang kita utamakan. Insya Allah mungkin masalah hari kiamat yang secara singkat, padat, dan jelas ini semoga Anda sekalian mengerti. Dan insya Allah bila mana ada kekurangan dan penambahan, saya mohon dibukakan pintu untuk kritik, saran, bertanya dalam kolom komentar. Dan semua bagi
kawan-kawan, teman-teman yang ada di dunia sosmed yang selalu update dengan video-video episode saya. Selalu saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah, barokah dari Allah, sapaan Rasulullah. Dan kami akhiri nun wa kolami wa masturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.